Halo Sobat Semanda, kembali lagi di Semanda Podcast. Nah, kali ini kita kembali lagi dengan orang yang sama tapi beda itu ya. Udah beda lah, ada yang beda nih di sini ya. Nah, sebelumnya gimana kalau rekan-rekan nih perkenalan dulu aja nih. Silahkan. Kenalin, nama aku Muhammad Rajwa Novel Altaf, biasa dipanggil Rajwa. Aku dari kelas 11-4. Kenalin, aku Aulia Seniwijaya, akrab dipanggil Aulia, aku dari kelas 11-1. Oke, Rajwa sama Aulia ya. Iya. Sebelumnya rekan-rekan di depan kita ini pas beberapa waktu yang lalu datang ke podcast sebagai paslon dari Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2023-2024 ya. Sekarang kembali lagi ke sini sebagai Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS terpilih masa bakti 2023-2024. Lah keren banget nih. Dengan perolehan suara berapa ya kemarin, Yes? 624. 624. Wah, dari 1000 berapa itu? 1000. Itu berapa? Pokoknya 1000-an. 1000 lebih. Ya mau tahu 1000 lebih. Pokoknya 1000 lebih ya, mungkin 1400 1500 orang lah ya. Iya. Warga Semanda gitu. Wah, berat. Pas tahu nih kalau ternyata rekan-rekan nih yang terpilih, kira-kira perasaannya gimana pas kepilih tuh? Gimana sih tanggapannya? Apa tanggapannya orang tua? Orang tuh juga kaget. Kita cikan. Kita aja kaget apa Gimana tuh? Kagetnya tuh gimana? Langsung tanyain lo, oh jadi ketua OSIS? Emang nanti kamu bisa gini? Wah aku ya jawab bro. Nah, kamu nyepelin saya bu. Udah. Aduh, anakmu keren banget nih loh. Kalau Lina kan gitu. Ya mama juga Lina ya. Kebetulan mama kita sama. Kalian sama mama? Enggak, maksudnya namanya sama. No, nama aja. Oh, berarti untuk tanggapannya juga gimana tuh kalau mamanya Aulia sendiri? Kok iso? Ya pokoknya semuanya kaget. Kaget karena kita dari awal tuh nggak berekspek kalau kita bakal jadi gitu loh. Dilihat dari video kita aja. Pit. Enggak apa-apa kan, itu memang bener ya menarik deh. Itu kan sukanya warga Semanda tuh yang gitu. Kita kan orangnya sopan yang santuy ya. Oh iya. Jadi kayak oke banget. Terus kalau rekan-rekan sendiri nih pas tahu untuk apa, pas tahu udah dicalonkan dan ternyata jadi, pasti rekan-rekan udah sempat mikirin buat kedepannya dong. Di OSIS sendiri itu loh, kira-kira wah nanti aku memimpin, terus nanti jadinya gimana ya. Nah kira-kira tuh rekan-rekan apa kepikirannya tuh gimana sih pas jadi itu buat OSIS sendiri? Gimana ya? Kalau udah jadi nanti kita bakal memajukan Semanda dengan visi misi dan proker yang telah kita buat sebelumnya sih. Gitu. Kalau kau sendiri nih, badak Ya kan. Kalau bisa sih. Tak majuin sampai cabein bisa sih. terabas aja terus. Intinya kita tuh mau meningkatkan prestasi Semanda melalui bakat minatnya gitu, sesuai visi misi. Waduh ya, ini di sini kan rekan-rekan nih udah pada tahu ya sebelumnya, di video sebelumnya kan Rajwa ini paskibraka ya, paskibraka kabupaten, capas prof juga kan. Nah kira-kira nih nanti ada perubahan nggak sih di OSIS itu? Karena kan ya jejak karirnya si Rajwa ini kan keren nih, paskibraka kabupaten. Ada nantinya OSIS tuh mau tak bikin lebih disiplin, terus rasa kekeluarganya tuh semakin erat gitu. Waduh, sampai bikin kakak gitu ya? Ya enggak. Ya apa? Bikin kakak campur 5 orang. Maksudnya keluarganya tuh saling mengerti perasaan satu sama lain dengan memahami karakter orang tersebut. Karakter orang gini kayak gini, terus gimana cara ngadepinnya nanti kalau ada problematika pada orang itu gitu. Berarti apa Rajwa ini pengen kalau di OSIS itu kalau misal ada masalah kita komunikasiin gitu ya, biar sama-sama tahu kan. Nggak diem-dieman terus nanti malah jadi dendam pribadi, ke pekerjaan malah jadinya ya gak baik gitu ya. Boleh banget tuh. Ya itu ayangnya Pak. Waduh, sorry ya kedistrak bentar nih. Temenku itu emang kayak bestie banget gitu, mau bikin akun. Nah kita majuin Mbak Der. teman ke kelas, satu kelas itu nanti mau ke aku semua. Itu apa ada tugas? Iya, kita gabut aja. Iya. Oh meningkatkan kekeluargaan
Iya. itu tuh perlu sih kesini. Kita masak garing nih nanti gak tau lah nanti kayak apa rasanya. Plus. Gitu aja sih sebenarnya. Tidak memikirkan rasanya, yang penting kan keluarganya. Iya. Kita walaupun nanti yang bikin cuma satu kan, apa nanti bisa. Ini semangatin. Gimana semangatin. Ibu ya kan. Kan ini Mbak Dinda tadi udah nanya kan. Sekarang waduh, gantian rakyatnya dia. Kan Mbak Dinda nih ketua OSIS periode sebelumnya kan 2022 2023 kita mau nyanyian. Selama Mbak Dinda jadi OSIS tuh bagaimana cara Mbak Dinda menghadapi problematika yang datang terhadap OSIS gitu? Contohnya problematikanya yang kayak gimana? Ya ketika ada event terus ada suatu kegagalan atau ada kekeliruan itu respon Mbak Dinda tuh gimana untuk anggota Mbak Dinda? Kalau kekeliruan itu kan biasanya terjadi karena adanya miskomunikasi ya di situ ya. Pasti yang utama tuh pasti nanti ada miskomunikasi di situ. Tuh udah yang darah daging itu lah ya. Udah pasti ada kalau miskomunikasi itu. Nah, kalau aku pribadi, misal ada miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itu terjadinya tuh di pihak yang mana nih? Kan kita di OSIS Semanda sendiri itu kita pasti kolaborasi sama Bapak Ibu Guru juga. Jadi Bapak Ibu Guru juga tahu kegiatan kita juga tahu kegiatannya Bapak Ibu Guru. Nah, di situ tuh kita tahu dulu untuk miskomnya di mana, terus kita perbaiki di situ. Kalau misal masih bisa diperbaiki ya. Kalau misal nggak bisa, ya kita pokoknya untuk kegiatan apapun itu kita harus nyiapin plan. Harus ada plan B di situ. Jadi biar kalau ada masalah kita nggak kayak kaget gitu terus bingung gimana. Karena kita udah punya plan B. Dan tiap event itu kita harus mikirin kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di situ. Untuk sektor apapun ya. Untuk segi apapun, entah itu acaranya, entah itu keuangannya, entah itu audiensnya, itu pasti kan ada kemungkinan terburuk di situ. Nah, kita harus mikirin terburuk itu biar nantinya kalau misal ada masalah dikit aja di situ kita udah tahu cara penanganannya. Karena kan kita udah mikirin yang paling buruk tuh. Iya. Kan aman. Tuh. Nah terus misal nih, kalau Mbak Dinda kan sebagai ketua OSIS nih, misal kayak menyelenggarakan suatu event. Nah event tersebut tuh ada suatu oknum yang nggak suka sama event yang diadakan Mbak Dinda. Misal kayak event HUT terus Mbak Dinda misalnya nanggap inilah, terus ada suatu oknum yang nggak terima maunya ini. Nah itu bagaimana? Nggak sesuara gitu ya sama kita ya. Itu gimana? Kalau aku sendiri itu emang benar sih itu terjadi sih. Pasti terjadi ya, namanya perselisihan antar pendapat itu pasti ada. Cuman kalau aku pribadi nanggapinya itu ya kita cari amannya lah ya. Kalau di sini tuh kita cari amannya. Kalau misal kita itu ngundang yang mereka mau, ternyata itu nggak aman di sekolahnya. Masa kita tetap undang? Kan nggak mungkin juga. Terus menurut pendapat mayoritas juga gimana? Kita juga tetap komunikasi sama warga sekolah, OSIS sama guru juga. Jadi yang itu kan paling untuk suara-suara seperti itu kan minoritas ya. Nah, kita dengerin suara-suara minoritas itu, tapi ya berusaha buat kita masuk juga lah di prokernya kita. Mungkin kita nggak bisa ngundang yang ngundang sih, datengin yang narasumber yang mereka mau. Cuman kan setidaknya di narasumber yang kita undang itu kita bisa masukin apa yang mereka ingin itu. Jadi ya kolaborasiin aja. Jadi tapi ya nantinya tetap mesti ada pro kontra sih di situ. Tapi ya udahlah ya. Ya udah. Ya terabas aja los. Nantinya kan ada pro kontra nih. Pasti nanti akan membentuk suatu circle nih. Circle 1, circle 2, circle 3 nanti. Cara Mbak Dinda ketika nanti suatu event mereka itu bisa bekerja sama dengan baik itu gimana? Ini di dalam OSIS. Kiranya. Kalau aku itu untuk circle itu sebenarnya aku nggak begitu bermasalah. Ini apa kontra di aku ya? Apa banyak orang yang kontra di aku karena aku itu nggak masalah dengan circle. Selagi circle itu positif. Misal maksudnya gini loh, mereka tuh circle, tapi untuk pekerjaan mereka tak pisah. Mereka aku pisah, aku taruh di seksi-seksi yang berbeda dan mereka masih bisa bekerja di situ. Ya udah aku nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa bekerja karena aku nggak bareng ini, aku nggak bareng itu, pasti ada tindakan di situ. Entah saya suruh push up, entah saya eval, pokoknya banyak. Pokoknya masih ada tindakan di situ. Jadi kalau buat circle tuh aku nggak pernah bubarin circle yang ada di OSIS sih, karena selama aku menjabat itu di OSIS sendiri, ada beberapa circle di situ ada.
tapi mereka dalam pelaksanaan kerja masih aman-aman aja. Jadi Yang penting kenapa? kinerja mereka tetap bagus gitu. Iya, terkait di kinerja sih kalau aku. Kalau gak mau tanya nih Al. Oh iya. Ini tuh ada nggak sih wejangan dari Mbak Dinda gitu buat osis-osis angkatan kita nih? Waduh, Terutama buat kita ataupun adik kelas. apa ya? Ya. Apa ya? Kira-kira apa ya? Kepo banget nih Kak. Waduh. Ya jadi deh, kamu kepo sih. Oh, jangan dari sini tuh. Enggak. Waduh. Lebih ke gini aja sih. Mungkin di angkatan, mungkin dari setiap pemimpin itu kan punya caranya masing-masing ya buat Iya. punya keunikannya masing-masing buat memimpin suatu organisasi itu, di sini OSIS ya. Jadi aku cuman pengen rekan-rekan itu tetap memimpin sesuai dengan cara kepemimpinan kalian, tapi tetap harus ya ngedebanin kemanusiaan juga lah. Kemanusiaan, toleransi itu tetap harus. Misal nih rekan kalian itu ada yang nggak bisa datang karena ya memang itu nggak bisa. Mungkin bisa dikasih tugas yang istilahnya bisa dilaksanain online gitu lah ya, nggak harus datang gitu loh. Misal memang di hari H nggak bisa datang kan, mungkin bisa diselesain sebelum hari H. Jadi kalau misal dia udah selesai ya kita ngasih pengertian ke anggota lain kalau dia udah nyelesain tugasnya, cuman mohon maaf untuk hari H dia nggak bisa datang karena ini. Jadi antar anggota itu tahu satu sama lain keadaannya gimana. Terus kalau misal rekan-rekan nih, namanya orang kan, apalagi seusia kita ya remaja itu kan kadang bad mood swing kan tuh. Iya benar. Kalau rekan-rekan pas bad mood itu alangkah baiknya rekan-rekan menyingkir dulu aja. Nyingkir aja. Kalau memang rekan-rekan belum bisa ngendaliin emosi itu sih. Kalau misal masih menggebu-gebu gitu loh, nyingkir dulu aja, gak usah ikut-ikutan dulu. Nanti kalau udah misal udah agak reda, baru lanjutin lagi kegiatannya, lanjutin lagi masuk aja. Terus kalau saranku itu di anggota ya, semua anggota juga, kalau misal ada yang bad mood atau agak sakit gimana, usahain ngomong aja. Ngomong, Kak, Mas baru sakit nih, Mas aku baru bad mood, maaf ya gini. Kalian juga kalau misal kalian baru bad mood bilang aja, sorry aku baru bad mood. Jadi nanti biar rekan-rekan tuh bisa memposisikan dirinya dengan keadaan satu sama lain. Jadi kan nanti sama-sama enaknya, karena kan ya kita kan gak psikologis ya, gak psikolog ya, gak bisa tuh baca keadaannya orang gimana kan. Jadi kalau gak ngomong ya gak tahu keadaan satu sama lain, itu juga termasuk ke kekeluargaan tadi kan. Biar semua itu tuh harus perlu komunikasi gitu. ya, jangan ngambil langkah tanpa bilang-bilang dulu lah. Aku pernah salah ya. Ceritain dong. Aku pernah soalnya. Ceritain ya. Aku pernah soalnya ngambil langkah duluan, dimarahin. Mantap, tapi ya udah sih, maksudnya Pengalaman aja sih. iya pengalaman aja kayak oh gitu. Oh ya udah berarti buat pelajaran aja nanti Buat lebih nanti aware artinya untuk ya setidaknya kan aku bilang-bilang dulu lah, Iya. setidaknya ke posisi yang tertinggi di situ di organisasi itu. Pokoknya bilang dulu aja. Itu sih kalau aku. Terus mungkin itu pertanyaan kita sih. Mbak Dinda mau nanya lagi. Gak ada sih tadi. Gak boleh nanya lagi. Iya, Kita tutup. iya kita tutup. Oke, mungkin Kita tutup. cukup sih. Dan mungkin selamat untuk yang Oh iya, bakal terpilih ya langsung. ditunggu ya. Ditunggu partisipasinya. Ditunggu untuk pengumumannya juga. Selamat dan semangat. Karena di OSIS itu kalian harus tatat, harus kuat. Tetap hati. Iya harus kuat. Kalau nggak kuat, ya harus kuat. Terutama bagian eval. Kalau ada event harus kuat. Kuat apapun itu, kuat mental dan kuat fisik. Anak OSIS itu sebenarnya tuling. Dari gila langsung. Lah kok ngene? Mundur kok ya. Nggak bisa. Pintu keluarga sudah Bisa. Udah lolos. Sudah susah. Itu aja pengumumannya. Kapan nih Kak Dinda? Ya pastinya kalau kita pengennya secepatnya ya. Semoga dari Bapak Ibu pembina nih bisa mempercepat Jadinya untuk dipercepat. ya karena kalian udah pada nungguin lama-lama nih, enggak diomong-omongin nih, mundur-mundur terus. Kasihan kan. Sampai bingung Mbak Yudit. Ya Allah. Aduh. Ya kita usahain secepatnya. Semoga minggu depan ya udah bisa. Semoga Dan depannya semoga hasilnya sesuai ekspektasi kalian. Amin. dan semoga juga rekan-rekan bisa kerja sama dengan rekan-rekan yang baru, kabinet-kabinet yang baru, bisa membimbing mereka dengan baik, dan kita juga
dari angkatan aku itu gak masalah kalau misal masih kalian pengen tanya-tanya, kalian mau konsultasi itu boleh banget. Karena kita juga dapat pesan nih dari Bapak Ibu pembina nih, kalau misal jangan terus kalian itu purna terus langsung dilepas adiknya. Kan nanti masih gini loh, adik-adik itu kan masih butuh bimbingan. Kalau langsung dilepas nanti kan mereka piye aku kudu piye, kan bingung ya. Karena mana yang dilepas ya, mungkin nanti dibimbing dikit-dikit ya. Kalau misal kalian memang butuh, kalau Betul. Butuh banget. Gak bisa. Butuh. ya intinya sih itu ya, kayak kalau kalian masih butuh, ayo kita tetap intinya kita tetap nongkrong bareng aja sih, biar erat banget nih nongkrong vokal. Biar klop. Info kan. Angkringan gitu kan, angkringan gasin. Walaupun kita di NTT gasin langsung pulang deh mbak. Yo, gas dong. Gas yang ringan apapun pelakukan. Ada Pak Yaya antena. Sholat. Jangan lupa sholat. Oke, BD. Soal nomor 1. Angkringan nomor 2. Angkringan nomor berapa ya? Ya kan ya Di terakhir. iya. Gue juga sih. Oke, selamat nih. Aku mau ngucapin selamat buat rekan-rekan karena terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 2 Demak periode 2023-2024. Selamat meneruskan tongkat estafet kami, dan tetap semangat aja. Apapun itu terabas. Apapun ada halangan apapun, ada peluang apapun terabas semua. Pokoknya JJJ. Wih, keren banget gak sih? Tose. Keren Pol. Oke, sekian untuk episode Semanda Podcast kali ini. Sampai jumpa di Semanda Podcast selanjutnya. Dah.